semua makhluk hidup itu saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain? Kebetulan Abi tidak tahu, Kak. Coba Kakak jelasin deh. Nah, iya deh, yang perlu kamu ketahui, ternyata di alam semesta ini semua makhluk hidup itu mengalami interaksi satu sama lain. Nah, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain atau interaksi antar komponen biotik ini dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Contohnya, hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem yang biasanya disebut dengan rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kakak harap kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, bertemu lagi dengan Kak Yuka pada pembelajaran hari ini. Untuk itu, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan kemudahan. Di tempat masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Adakah hari ini yang tidak masuk adik-adik? Baik, kalau begitu kakak absen terlebih dahulu ya. Aldo, Amara, Cia. Wah, ternyata hari ini kelas C ini masuk semua ya. Apakah kalian sudah siap memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, kalau sudah siap, pembelajaran kali ini kakak akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya merupakan suatu pola hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan organisme lain dalam suatu wilayah, baik abiotik maupun biotik. Nah, dinamika populasi akibat adanya interaksi makhluk hidup tersebut merupakan naik turunnya suatu populasi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, interaksi predasi yang terjadi antara mangsa dan predator. Dan yang kedua, itu bisa dari faktor bencana alam, baik gunung meletus, bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada dari faktor aktivitas manusia, seperti penebangan pohon secara ilegal, penggunaan bahan kimia secara berlebihan pada kegiatan seperti memancing ikan, kemudian pada kegiatan pertanian dan lain sebagainya. Kemudian kita akan lanjut mengenai materi demografi, bonus demografi, serta pengaruh tingkat pertumbuhan. Apa yang kita akan bahas pada pagi hari ini? Baik, kalau belum tahu, silahkan dilihat grafik ini ya. Nah, setelah dilihat, apakah kalian sudah tahu ke arah mana kita akan belajar? Baik, demografi itu merupakan studi ilmiah mengenai populasi manusia dalam hubungannya dengan perubahan yang terjadi akibat adanya kelahiran, kematian, dan imigrasi. Nah, sedangkan bonus demografi merupakan kondisi suatu negara yang menunjukkan jumlah usia produktif melimpah atau mengalami peningkatan secara signifikan. Bisa dilihat pada grafik ini ya adik-adik. Nah,
Diperkirakan pada tahun 2020 sampai 2030, negara Indonesia akan memasuki bonus demografi. Nah, apakah bonus demografi ini akan bermanfaat atau malah sebaliknya? Nah, jadi bonus demografi ini akan mendatangkan manfaat apabila angkatan kerja atau usia produktif mendominasi jumlah penduduk pasar kerja secara baik. Namun, bonus demografi ini juga akan menjadi ancaman apabila angkatan kerja tidak terserap dengan baik di pasar kerja. Sehingga bisa memunculkan kegiatan jumlah usia produktif tadi atau angkatan kerja tadi tidak terserap dengan baik di pasar kerja. Apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah permasalahan di sektor ekonomi. Nah, begini maksudnya adik-adik. Jadi, bagi mereka yang mampu mengelola SDA atau sumber daya alam dengan baik, maka mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik dari sandang, papan, pangan, dan lain sebagainya. Namun, bagi mereka yang tidak mampu mengelola sumber daya alam yang tersedia dengan baik, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi pangannya, papannya, sandangnya, sehingga akan memunculkan permasalahan yaitu meningkatnya tingkat pengangguran. Tadi kan kita sudah mempelajari apa itu demografi dan bonus demografi. Kita akan membahas terkait tingkat pertumbuhan penduduk, apakah berpengaruh terhadap kualitas penduduk? Apakah adik-adik ada yang mau memberikan pendapatnya terkait pengaruh tingkat pertumbuhan penduduk dengan kualitas hidup penduduk? Nah, baik kepada Setia, dipersilakan memberikan pendapatnya. Baik, bagus sekali Cia. Nah, jadi kakak akan memberikan sedikit tambahan ya. Jadi apabila jumlah penduduk di suatu negara itu sangat banyak atau melimpah, maka akan membutuhkan kecukupan sandang, pangan, papan yang lebih besar pula, bukan? Nah, dibanding dengan negara yang memiliki jumlah penduduk sedikit, maka kebutuhan kecukupan antara sandang, pangan, papan, dan lainnya juga akan sedikit menurun. Nah, adik-adik, ada salah satu ayat Al-Quran yang menceritakan perumpamaan kehidupan duniawi, yakni pada surat An-Yunus ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nasu wal an'am hatta idza ahzatil ardu zuhrafaha wa zayyannat wa zanna ahluha annahum qadirun 'alaiha ataha amruna 'lailan aw nahara faj'alnaha sidan ka'allam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin. Setiap tahunnya, jumlah penduduk di dunia terus bertambah. Kenaikan jumlah penduduk tertinggi biasanya terjadi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Pendataan secara akurat diperlukan untuk mengetahui jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari hasil pendataan tersebut akan diketahui jumlah penduduk, terutama yang tergolong dalam produktif. Teman-teman milenial,
Tayangan ini akan membahas topik mengenal bonus demografi. Sebelumnya, telah disinggung mengenai usia produktif, sebab hal ini berkaitan dengan pengertian bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana komposisi jumlah penduduk yang berusia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berada pada rentang umur 15 tahun hingga umur 64 tahun. Kondisi bonus demografi dalam suatu negara terjadi hanya satu kali di setiap negara. Ada banyak negara yang telah berhasil dan terbukti dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan maksimal, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Salah satu manfaat bonus demografi mengubah tempat perekonomian di sebuah negara dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Indonesia, mengingat jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif. Seputar bonus demografi adalah channel YouTube yang akan membahas pengertian, manfaat, dan dampak bonus demografi di Indonesia. Jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang masuk dalam usia produktif tidak perlu diragukan lagi jumlahnya. Namun, hal tersebut harus didukung dengan kualitas yang baik untuk setiap individu. Peningkatan kualitas dan kompetensi individu di era bonus demografi sangat diperlukan agar tidak menimbulkan masalah. Salah satu upaya yang harus dilakukan, perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Meningkatnya jumlah penduduk produktif harus didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ini juga salah satu syarat dalam mempersiapkan dan memasuki era bonus demografi di Indonesia. Banyak cara untuk memperluas lapangan pekerjaan, di antaranya peningkatan investasi di dalam negeri, memfasilitasi masyarakat untuk menjadi pengusaha, dan mempersiapkan sumber daya manusia agar lebih baik. Teman-teman milenial, ledakan penduduk berusia produktif di era bonus demografi tersebut harus dipersiapkan agar berkualitas sehingga tidak menjadi beban negara. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini sangat mengejutkan bagi semua masyarakat karena dapat mempengaruhi perjuangan negara yang telah dilakukan selama ini untuk mencapai bonus demografi. Tentu saja, di samping pengaruh pandemi COVID-19, bonus demografi juga memiliki dampak negatif pada upaya pembangunan ketika negara tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam menyongsong periode bonus demografi tersebut. Konsekuensi yang terjadi adalah dampak negatif tersebut harus dipikul oleh semua pihak. Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sudah dapat dipastikan di era bonus demografi jumlah pengangguran akan meningkat dan tidak dapat terkendali. Jumlah pengangguran yang terus meningkat akibat pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini akan menciptakan tantangan tersendiri bagi negara dalam memanfaatkan bonus demografi. Setidaknya, terdapat dua tantangan yang dihadapi untuk dapat tetap memetik keuntungan di era bonus demografi pada masa pandemi saat ini. Tantangan terjadinya perubahan jenis pekerjaan di mana sebelum pandemi, dunia telah mengalami revolusi industri 4.0 dan dengan adanya pandemi, secara otomatis penggunaan teknologi menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan di masyarakat yang kemudian mempengaruhi jenis pekerjaan. Tantangan lainnya adalah terjadinya migrasi dari kota ke desa karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kembali ke kampung. Tentu saja, membekali masyarakat yang kembali ke desa menjadi prioritas negara agar mereka diharapkan dapat membangun desa dengan baik sehingga Indonesia dapat tetap memetik keuntungan dari bonus demografi. Untuk tetap dapat memanfaatkan peluang di era bonus demografi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sumber daya manusia usia produktif, penguasaan teknologi, potensi pedesaan, dan kelembagaan sistem sosial. Teman-teman milenial, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tidak hanya di perkotaan namun juga di pedesaan, dapat dilakukan antara lain melalui pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kemampuan atau skill yang berguna dalam mencari pekerjaan, meningkatkan
kualitas pendidikan di bidang kejuruan seperti teknologi informasi, otomotif, tata boga, tata busana, dan yang terakhir adalah membuka lapangan pekerjaan baru guna menyerap tenaga kerja di sekitar tempat kerja. Proyeksi terakhir, puncak era bonus demografi Indonesia akan dicapai antara rentang tahun 2025 sampai dengan 2035. Atau ketika jumlah penduduk usia produktif Indonesia ada pada angka minimal 70% dari total jumlah penduduk. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk dapat memanfaatkan periode bonus demografi tersebut secara optimal? Tentu saja, kita harus tetap semangat dan selalu berusaha meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Teman-teman milenial, demikianlah tayangan kali ini. Semoga tayangan Jadi apabila jumlah penduduk di suatu negara itu sangat banyak atau melimpah, maka akan membutuhkan kecukupan sandang, pangan, papan yang lebih besar pula, bukan? Nah, dibanding dengan negara yang memiliki jumlah penduduk sedikit, maka kebutuhan kecukupan antara sandang, pangan, papan, dan lainnya juga akan sedikit. Kebutuhan lain seperti kebutuhan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, rekreasi juga akan mengikuti jumlah. Jadi begini adik-adik, apabila jumlah penduduk di suatu negara itu lebih banyak usia produktifnya atau usia-usia lainnya atau jumlah penduduknya, maka yang akan terjadi apa? Ayo. Nah benar. Jadi yang terjadi itu ialah kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya juga akan tidak diiringi dengan atau tidak diimbangi dengan adanya kemampuan dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungannya, maka yang akan terjadi adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan tadi. Nah, sehingga kualitas penduduknya juga akan menurun. Nah, adik-adik, ada salah satu ayat Al-Quran yang menceritakan perumpamaan kehidupan duniawi, yakni pada surat peningkatan. Nah, apabila peningkatan kebutuhan ini tidak diiringi dengan atau tidak diimbangi dengan adanya kemampuan dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungannya, maka yang akan terjadi adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan tadi. Nah, sehingga